Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post ya. Seperti biasa menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini kita bicara tentang nasib pekerja pariwisata di tengah belum pulihnya pariwisata di Bali. Di tengah itu kemudian terjadi apa yang kita lihat sekarang adalah kenaikan harga BBM subsidi. Tentu ini menjadi hal yang cukup memberatkan terutama bagi pekerja sektor pariwisata, karena sekali lagi Bali ini sangat menggantungkan diri dari sektor pariwisata. Banyak orang yang hidup dari pariwisata. Nah, kali kita akan mewawancari Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI Badung, Bapak Slamet Suranto. Kita sapa dulu. Selamat siang Om Swastiastu. Selamat siang Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Panggilannya Pak Anto gitu ya Pak? Iya. Kalau kita bicara kondisinya pariwisata sudah mulai membaik ya Pak Anto ya? Sudah mulai akan membaik. Sudah mulai membaik. Apakah bagaimana gambaran kondisi kawan-kawan pekerja pariwisata, terutama di Bandung? Karena kan Bandung juga paling besar ya sektor pariwisata ini. Oke, begini Pak. Jadi kondisi teman-teman pekerja pariwisata di Bandung sejak hampir 3 tahun kita terpuruk. Ya kalau kita bilang saudara, alhamdulillah sudah ada mulai menggeliat membaik. Walaupun memang masih tidak ideal. Karena tidak sempurna. Kenapa? Karena selama pandemi itu banyak anggota kita yang tidak mendapatkan upah karena dirumahkan. Ada upah pun juga tidak sesuai dengan upah semestinya. Yang penting kerja segala macam, dan itu selama hampir 2,5 tahun ini membuat kita semua memang benar-benar harus bersabar. Dan sekarang sudah mulai menggeliat ini pun juga tidak otomatis membaik 100% balik. Jadi mereka banyak yang masih kerja dengan sistem harian, kerja tidak penuh, masih ada yang dirumahkan karena memang masih banyak hal. Itulah yang masih dihadapi sampai sekarang. Di tengah-tengah yang kebutuhan para pekerja ini tidak bisa diundur lagi. Nah, penghasilan pendapatan bekerja karena dampak ini ya sangat masih kita. Tapi kita bicara tentang katanya wisatawan asing ya. Wisatawan domestik juga sudah mulai banyak terbukti dengan ramainya bandara. Apakah itu berpengaruh terhadap kembalinya dipanggil tenaga-tenaga kerja yang dulu dirumahkan? Atau sebenarnya bagaimana dengan tenaga-tenaga kerja baru? Apakah hotel kemudian merekrut juga tenaga-tenaga kerja baru Pak kalau di Bandung? Oke, jadi kita gembira dengan mulai dibukanya bandara dan mulai saya bilang tadi mulai menggeliat kembali. Itu memang beberapa perusahaan yang sempat merumahkan itu sudah mulai memanggil kembali karyawannya untuk bekerja kembali. Walaupun saya bilang tadi situasinya memang belum ideal. Dan juga masih ada perusahaan yang belum bisa juga karena kondisi yang belum memungkinkan, walaupun tidak banyak itu juga belum. Jadi istilahnya dengan dibukanya bandara, dengan mulainya ada wisatawan baik domestik yang mungkin lebih banyak, yang asing, tidak serta-merta mereka langsung perusahaan itu memanggil keseluruhan. Tapi ada perusahaan yang memang dari dulu tetap ada, yaitu tetap pekerjaannya bekerja dengan normal, tetapi kebanyakan dari kita memang kerja dengan sistem mungkin masih tidak full sebulan itu. Ya, seperti Pak Anto tadi bilang masih dengan sistem DW gitu ya, daily worker harian. Rata-rata berapa mereka Pak dibayar per harinya? Itu tergantung perusahaan. Jadi kemampuan perusahaan kadang-kadang juga mungkin patut dipahami sama teman-teman. Ya kisarannya kan memang kalau aturan harian memang ada, tapi juga ada yang misalnya dengan hanya 100.000, 130, 140 itu ada. Jadi masing-masing memang berbeda-beda ya, berbeda-beda ya. Hotel kata betul. Restoran. Dan waktu kerja juga ada yang mungkin sebulan mungkin hanya 5 kali, ada yang 10 kali sebulan, karena memang juga harus meratakan anggotanya, karyawan itu supaya sama-sama menikmati. Walaupun juga ada yang masih belum bekerja. Jadi itulah yang menjadi beban kita semua, walaupun sudah mulai ada perbaikan atau mulai pulihnya lagi kondisi pariwisata itu. Ada yang sudah pulih pariwisata, tapi ada juga hotel yang masih sama sekali tutup Pak ya? Masih ada yang tutup ya. Tutup karena mengalami kerusakan. Bisa jadi karena dilematis mau buka atau tidak itu ada. Betul ada. Jadi ada beberapa perusahaan yang juga belum semuanya mau membuka untuk perusahaannya. Mungkin ya kondisi dengan 2,5 tahun mungkin tertutup, perlu perbaikan segala macam sana sini kan, itu juga menjadi salah satu kendala perusahaan untuk membukanya. Tetapi disitulah yang perlu niat baik dari semua, khususnya di perusahaan, karena sudah mulainya ada perbaikan kondisi pariwisata, keadaan ini ya, apalagi nanti
akan ada G20 itu ya harapan kita sebagai pekerja yaitu seharusnya dibuka semua. Ya dibuka supaya untuk meringankan beban yang sudah 3 tahun kita seperti ini. Ya. Artinya pekerja bisa kembali bekerja. Ya. Maksud saya mengkonfirmasi ke Pak, kalau selama ini kan banyak juga ya pengusaha yang menceritakan bahwa banyak hotel yang tidak bisa dibuka karena kalau dibuka biaya terlalu tinggi, katakanlah mereka nggak punya uang dan sebagainya. Wah benar cerita itu ada Pak ya. Berarti ada hotel yang memang mereka ingin buka sebenarnya tapi nggak bisa karena alat-alatnya sudah banyak yang rusak, AC-nya sudah banyak yang rusak, gedungnya juga rusak gitu ya. Kalau itu dibuka mereka juga akan mengeluarkan dana yang besar, mereka nggak punya uang. Ada yang begitu Pak ya? Iya ada. Jadi memang ada beberapa yang karena kondisi itu kalau dia membuka memang kayak buah silang kamu. Jadi dibuka dengan harus biaya. Jadi gini, kalau kita bilang pada saat ditutup hotel, waktu dia membuka itu kan pasti harus ada dana yang harus muncul dulu, yang sebelum ini. Nah itu tidak kecil. Nah, tetapi memang harus putusan. Saya berharap sih harus putusan harus diambil. Tidak boleh kita hanya karena biaya besar kita enggak. Dan nasib pekerja yang sudah lama bekerja di sana di perusahaan-perusahaan itu kan harus dipikirkan. Nah itu yang menjadi juga dilema mungkin, dan itulah yang kalau kami dari pekerja ya masih bisa mohon bantuan dari pemerintah agar ada kemudahan perusahaan supaya dia bisa membuka kembali dengan mungkin minimnya berapa, yang penting hotel itu buka, karyawan masuk walaupun masih hanya tidak penuh, jadi supaya kehidupan itu mulai lagi gitu. Ya artinya misalnya kalau ada yang selama ini meminta agar di Bali, pengusaha Bali diberikan kredit atau kredit diperpanjang, ada loan yang lebih murah gitu. Itu Pak atau mendukung itu. Mendukung itu. Jadi maaf, waktu pandemi kita juga sudah komunikasi itu supaya, tapi karena pandemi juga bank juga sama-sama kan susah juga. Tapi intinya adalah mungkin ini kerjaan bersama nih ya, swasta, pemerintah, dan kita juga di pekerjaannya itu harus bersama-sama ke depan itu supaya minimal kita start dengan hal yang positif. Karena apapun ini kepastian itu lebih penting. Jangan sampai molor-molor. Kami paham keadaan, perusahaan juga paham. Tapi semua ya perusahaan, pemerintah pahami juga pekerja. Mereka tidak akan mungkin akan di rumah terus, atau tidak mungkin akan harian terus. Di saat kebutuhan mereka di luar tetap malah naik, dan mereka yang beberapa yang tidak punya lain pemasukannya ya itu agak berat itu. Apalagi ya kalau kita bicara tentang kenaikan harga BBM BBM subsidi ini atau Pertalite dan solar ini menurut Pak Anto sangat semakin membebani pekerja ya. Satu pasti semakin membebani. Kami sedih dengan ini, tetapi kami memahami kebijakan pemerintah tentang subsidi ya supaya tepat guna segala macam. Tetapi intinya tadi saya bilang pada saat perusahaan pariwisata sudah mulai menggeliat, belum normal, sekarang ada beban lagi, yang beban ini bisa ke perusahaan, bisa ke pekerja. Karena dengan kondisi yang biaya BBM bukan naik, kalau saya bilang disesuaikan karena memang masih di bawah normal, kan, tapi kita tahunya naik gitu ya. Itu juga membuat efeknya itu memang besar. Kita paham sekarang di pasar itu kan belum naik pun barang udah naik, apalagi naik. Nah, beban inilah yang terus terang aja menjadi beban kami pekerja pariwisata di Bandung dan juga perusahaan. Karena pada saatnya nanti bagaimana kami pekerja ini akan berkomunikasi kembali kepada perusahaan yang ada hubungannya dengan kenaikan BBM. Di saat kita masih upah normal aja belum, kan banyak yang normal masih ada. Jadi yang tidak normal itu banyak, yang harian. Nah, pada saat itulah akan muncul hal-hal yang agak berat untuk kita. Walaupun kami sepakati dan kami senang pemerintah akan ada solusi-solusi, mungkin BSU akan ada segala macam, dan itu pun kami harap supaya tidak ada yang ketinggalan dari pekerja-pekerja ini. Itu yang kita harapkan. Artinya bahwa dengan peningkatan atau penyelesaian harga, intinya kan naik harganya gitu ya. Ini membuat yang gajinya belum normal sama sekali. Ya ini juga akan menjadi beban yang berat karena mereka harus berangkat pakai Pertalite harga naik. Tapi kalau mereka menuntut ke perusahaan juga agak susah juga kayak menuntut ke hotel ya. Betul itu. Makanya ini sama-sama harus saling pengertian. Jadi kita ini dengan akibat kebijakan pemerintah ini supaya perusahaan juga memahami kondisinya pekerja. Walaupun mungkin nanti misalnya tidak bisa 100% disesuaikan, ya mohon dengan adanya ini, karena ini sama-sama. Kami paham perusahaan juga bebannya banyak, apalagi pekerja. Itu. Terkait dengan BLT mungkin Pak Anto.
ada nggak cerita bahwa kawan-kawan di pekerja pariwisata ini akan, karena kan katanya yang dapat itu yang Di bawah. Ya, di bawah 3,5 juta. Iya, 3,5 juta ya. 3,5 ya. Sudah ada cerita ini akan dapat anggota? Belum ada cerita ke situ, Pak. Belum, karena baru mulai kemarin infonya. Kalau kita kembali ke sebelumnya, itu kan ada beberapa kendala yang mungkin sebenarnya administrasi aja. Saya berharap pengalaman sudah 2 kali dulu waktu pandemi BLT itu atau BSU kalau kita BSU, ya. itu supaya lebih terjamin. Apalagi sudah mulai dasarnya adalah dari kepesertaan BPJS misalnya. Kalau masih sama seperti itu lebih gampang karena langsung ke perusahaan. Nah perusahaan juga berharap bila ada anggota yang dirumahkan tanpa upah, ya aktiflah untuk berkomunikasi dengan bisnis agar, karena saya dapat pengalaman nih ada yang ketinggalan. Mungkin tidak aktifnya perusahaan atau mungkin ya kalau saya bilang cuek enggak ya, komunikasi belum, akhirnya beberapa teman yang harusnya dapat nggak terdaftar. Nah pengalaman itu saya berharap nanti kalau pusat menunjukkan itu supaya itu lebih lancar lagi karena sudah ada data sebelumnya kan. Gitu. Berarti berharap bahwa kawan-kawan di pekerja pariwisata terutama yang di Bandung atau mungkin Bali juga pekerja pariwisata ini mendapatkan prioritas lah gitu ya Pak. Iya karena ya bagaimanapun kami bukan meniadakan yang lain, tapi kan dari lama di Bali, di Bandung khususnya kan pariwisata itu kan garda terdepan. Yang bisa menentukan PHR berapa misalnya. Artinya peran kita itu lebih banyak bersama dengan perusahaan. Nah pada saat kita sedang terpuruk ini, ya perhatian pemerintah pusat, ya mungkin daerah, ya silahkan dengan apa caranya untuk membantu pekerja pariwisata ini supaya lebih bisa mengabdikan dirinya dan akhirnya situasi Bandung dan Bali penuhnya itu lebih nyaman. Karena kalau kita nyaman tapi pekerja pariwisatanya itu teriak-teriak soal perut, soal segala macam ya susah juga gitu. Tapi yang jelas dengan kenaikan harga BBM sangat memukul juga ya Pak ya? Sangat memukul ya, karena kondisinya yang benar-benar sedang kita terpuruk gitu. Belum normal gajinya, sudah naik gaji, Ya, sudah naik itu. BBM lagi nih. Ya. Oke, sebagai closing statement Pak Anto, mungkin ada yang Pak Anto disampaikan terutama kepada kawan-kawan pekerja, Ya. kemudian kepada pemerintah gitu ya. Ya. Apa yang mesti kita lakukan ya? Kondisi ya emang susah juga buat kita Ya, semua gitu Pak. ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman khususnya anggota Serikat Pekerja Pariwisata di Bandung, dengan mulainya ada hotel mulai beroperasi segala macam dan ada yang masih belum, saya berharap tetap semangat untuk berkarya dan kepada perusahaan mohon juga dipahami karena sudah mungkin 2 tahun tidak kerja, waktu kerja nanti kurang begini ya, paham, saya sangat mengerti. Dan kepada pemerintah saya berharap dengan adanya BBM ini, saya berharap ada solusi untuk meringankan khususnya pekerja dan sekaligus juga perusahaan. Jadi silahkan pemerintah untuk menghitung apa yang bisa diberikan perusahaan dan apa yang bisa dengan pekerja. Jadi dari itulah maka kita bisa membuat tadi Bandung semakin nyaman, semakin ideal, dan saya berharap mari kita jaga Bandung ini tetap nyaman, aman untuk tamu-tamu yang datang. Baik, terima kasih Pak Anto atas penggambarannya tentang kondisi pekerja di tengah kenaikan BBM. Ya. Pariwisata memang sudah mulai agak normal, bukan normal ya, masih belum normal, akan mulai akan normal ya. Ya. Tapi yang jelas gajinya masih banyak yang belum normal gitu ya. Belum normal, gaji belum normal. Ya mudah-mudahan ini benar sekali Pak Anto sampaikan menjadi semangat kita bersama. Yang penting adalah bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif Pak ya, karena pariwisata sangat membutuhkan itu sehingga kebangkitan ini pasca pandemi, mudah-mudahan pandemi juga segera berakhir, pariwisata bangkit kembali, ekonomi global juga mulai pulih dan pariwisata juga mulai pulih. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.